90. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Rahmat Hidayat dengan NIM 231920 dari Elektro 23. Pada mata kuliah energi baru terbarukan, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Pembangkit Potensial Energi Storage. Nah, apa sih potensial energy storage itu? Jadi, potensial energy storage ini metode penyimpanan energi dengan mengonversi energi listrik menjadi energi potensial, kemudian menyimpannya untuk digunakan kembali saat dibutuhkan. Nah, energi potensial yang paling umum dimanfaatkan adalah energi potensial gravitasi. Secara fisika, energi potensial gravitasi dirumuskan sebagai energi potensial sama dengan massa dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian. Nah, semakin besar massa dan ketinggian, maka semakin besar pula energi yang dapat disimpan. Nah, untuk selanjutnya itu ada jenis-jenis potensial energy storage, di mana yang pertama itu ada pump storage hydropower (PSH). Nah, PSH merupakan teknologi penyimpanan energi paling matang dan banyak digunakan di dunia saat ini. Nah, sistem ini dapat dianalogikan sebagai baterai raksasa berbasis air. Nah, pada saat beban listrik rendah, off-peak, energi listrik digunakan untuk memompa air dari reservoir bawa ke reservoir atas. Nah, energi listrik tersebut tersimpan sebagai energi potensial air. Ketika saat beban listrik tinggi atau peak load, air akan dialirkan kembali ke reservoir bawah melalui turbin sehingga menghasilkan listrik. Nah, selanjutnya itu ada gravitasi energy storage, di mana memanfaatkan massa padat seperti piston beton atau beban berat lainnya yang dinaikkan dan diturunkan untuk menyimpan dan menghasilkan energi listrik. Konsep ini cocok sebagai alternatif PSH di daerah yang minim sumber air namun memiliki struktur geografis atau bangunan vertikal yang mendukung. Nah, untuk konsep kerja pump storage hydropower ini, pada mode pembangkitan, itu air dari reservoir atas mengalir ke reservoir bawah akibat gaya gravitasi. Nah, aliran air memutar ke turbin. Nah, pada turbin menggerakkan generator untuk menghasilkan air. Untuk pada mode penyimpanan, ketika pasokan listrik berlebih, motor listrik akan menggerakkan pompa. Nah, air dipompa dari reservoir tadi, reservoir bawah ke reservoir atas. Nah, selanjutnya itu energinya itu tersimpan dalam bentuk energi potensial gravitasi. Nah, sehingga sistem ini mampu menyediakan listrik dengan respon cepat dan stabil. Nah, untuk kelebihan pump storage hydropower ini, eh, mem- mengacu pada pertimbangan teknis utamanya, yang di mana kondisi topografi dan perbedaan ketinggian, ketersediaan dan kontinuitas sumber air, lalu ada stabilitas geoteknik atau tanah dan batuan, dan akses ke jaringan transmisi listrik. Itu mengakibatkan kapasitas penyimpanan sangat besar, terus umur teknis panjang, lebih dari 40 sampai 60 tahun, efisiensi siklus tinggi, terus teknologi matang dan terbukti secara komersial, dan yang pasti cocok untuk mendukung integrasi energi baru terbarukan dengan skala besar. Nah, kekurangan dari pump storage hydropower ini itu membutuhkan investasi awal yang sangat besar ya, biayanya sangat tinggi, terus ketergantungan pada kondisi geografis tertentu, kehilangan energi akibat penguapan air reservoir, kebocoran sistem, terus rugi-rugi mekanis dan elektriknya, dan yang pasti ada potensi dampak lingkungan dan sosialnya. Nah, untuk konsep gravity energy storage, nah, pada saat permintaan listrik meningkat, dari beban piston dilepaskan sehingga bergerak turun akibat gravitasi.
Nah, tekangan menghasilkan aliran fluida yang memutar turbin sehingga generator menghasilkan energi listrik. Pada saat penyimpanan energi, motor listrik menggerakkan pompa, fluida mendorong piston naik kembali ke posisi pemula, energi listrik dikonversi kembali menjadi energi potensial. Sistem ini memanfaatkan prinsip tekanan fluida, hukum Archimedes, dan gravitasi. Nah, kelebihan dan kekurangan gravitasi energi storage itu apa sih? Jadi kelebihan di sini itu dapat dibangun di area minim air, terus desain modular dan fleksibel, potensi biaya jangka panjang lebih rendah. Nah, untuk kekurangannya sendiri itu stabilitas sistem mekanik masih menjadi tantangan, resiko kegagalan sistem piston, permasalahan penyegelan dan keausan komponen, dan masih dalam tahap pengembangan dan riset. Nah, untuk implementasi potensial energi storage ini sendiri itu ada underground pump storage hydropower (UPSH). UPS ini sendiri memanfaatkan tambang bawah tanah atau rongga geologi reservoir. Nah, untuk keunggulannya itu mengurangi dampak visual dan penggunaan lahan, lalu cocok untuk daerah perkotaan atau bekas tambang, dan tekanan bawah tanah dapat meningkatkan efisiensi. Nah, untuk selanjutnya ada Mountain Gravitational Energy Storage atau MGES. Nah, MGES ini sendiri memanfaatkan perbedaan ketinggian pegunungan dengan beban bergerak naik turun. Nah, karakteristiknya sendiri ini tidak bergantung pada air ya. Nah, namun cocok untuk daerah pegunungan, terus mendukung sistem energi terbarukan terdesentralisasi. Oke, selanjutnya itu teknologi keterbaruan dan integrasi potensial energi storage yang berperan penting dalam menyimpan surplus energi PLTS dan PLTB, menjaga kestabilan sistem tenaga listrik, terus meningkatkan keandalan dan kualitas daya, dan mendukung transisi menuju sistem energi kelanjutan. Nah, integrasi BESS dengan smart grid dan sistem kontrol modern akan menjadi kunci pengembangan energi masa depan. Jadi dari pembahasan yang saya tadi paparkan itu dapat disimpulkan bahwasannya potensial energi storage merupakan teknologi penyimpanan energi yang menyimpan listrik dalam bentuk energi potensial, khususnya energi potensial gravitasi. Selanjutnya itu pump storage hydropower adalah teknologi dari PES paling matang, memiliki kapasitas besar, efisiensi tinggi, dan berperan penting dalam menjaga kestabilan sistem tenaga listrik. Terus, gravitasi energi storage menjadi alternatif inovatif penyimpanan energi, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan sumber air. Nah, untuk implementasi baik seperti UPSH dan MGIS menunjukkan potensi besar dalam memanfaatkan kondisi geografi untuk penyimpanan energi skala besar. PES mendukung integrasi energi baru terbarukan dengan meningkatkan keandalan, fleksibilitas, dan keberlanjutan sistem. Eh, Mungkin cukup sekian dari presentasi tugas energi baru terbarukan mengenai energi potensial storage kali ini ya. Baik, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.